Halo anak-anak, apakah sudah pada join semua? Jika belum ada yang join, ayo ajak teman-temannya untuk segera join ya, karena pembelajaran akan segera dimulai. Dikarenakan sudah pada join semua, Ibu akan memberikan video pembelajaran yang telah Ibu buat dan akan Ibu share kepada kalian. Lalu kalian simak video pembelajarannya dengan baik-baik ya. Di sana Ibu akan menjelaskan tentang video pembelajaran pada hari ini, yaitu ada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Ayo simak baik-baik ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, kira-kira orang zaman dahulu memanfaatkan cahaya apa ya untuk melaksanakan aktivitas di malam hari sebelum adanya listrik? Hayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Orang zaman dahulu hanya memanfaatkan penerangan seadanya seperti menggunakan lilin, kemudian lampu togo, ada obor, ataupun bisa kita lihat ada lampu petromak. Seperti ini. Jadi, orang-orang terdahulu memanfaatkan alat-alat tersebut untuk menerangi mereka agar dapat beraktivitas di malam hari. Nah, kalau sekarang coba lihat lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, maupun rumah kita. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Sekarang, mari kita baca teks yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Wellington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik, televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. A merupakan gambar seri lampu dan B merupakan gambar paralel lampu. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Nah, waktunya sekarang untuk anak-anak ibu mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia. Dikerjakan dengan baik dan benar ya, anak-anak. Selanjutnya, coba perhatikan komponen-komponen yang terdapat pada senter. Jadi, kalau senter dibongkar, bentuknya akan seperti ini ya, anak-anak. Pada komponen yang pertama, yaitu ada baterai, yang berfungsi sebagai sumber listrik pada senter. Dan yang kedua, yaitu ada lampu reflektor. Dan yang ketiga, yaitu ada lempengan logam, yang berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Dan yang keempat, yaitu ada saklar, berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada senter. Nah, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Kemudian, jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkai kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Anak-anak, ini adalah gambar rangkaian listrik pada senter. Jika senter dinyalakan, maka listrik mengalir dari sumber listrik yaitu baterai yang disusun secara seri. Kemudian arus listrik mengalir melalui lempeng logam. Nah, lempeng logam ini berfungsi sebagai pengantar listrik. Kemudian lampu pun akan menyala. Jika saklar dimatikan, otomatis arus listrik pun terputus sehingga lampu menjadi padam. Nah, sekarang bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Dalam suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu melalui bahan konduktor. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempeng logam di dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Apa saja komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempeng logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Kemudian, pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu diletakkan secara sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jadi, rangkaian seri ini disusun secara berurutan atau secara sejajar. Anak-anak, rangkaian seri ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, yaitu tidak memiliki banyak kabel. Dan yang kedua, hemat saklar. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu hemat biaya. Adapun kekurangan rangkaian seri ini yaitu yang pertama, cahaya lampu semakin redup jika jauh dari sumber listrik. Dan yang kedua, apabila satu lampu dimatikan, yang lain juga ikut mati. Nah, sekarang coba perhatikan bola lampu yang ada di rumahmu. Kemudian, kamu nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, orang-orang terdahulu jika akan memasak nasi menggunakan dandang, api kayu. Akan tetapi, orang-orang zaman sekarang dapat memasak nasi dengan mudah menggunakan rice cooker.
Begitu juga dengan menyetrika. Orang zaman dahulu kalau menyetrika menggunakan setrikaan arang. Nah, setrika arang ini sangat panas dan sangat berat loh. Tapi zaman sekarang orang-orang dapat mudah menyetrika dengan menggunakan setrika listrik. Kemudian, kalau zaman dahulu berkomunikasi harus secara tatap muka loh. Nah, jika sekarang komunikasi dapat dilakukan melalui handphone secara jarak jauh. Jadi sekarang dengan mudahnya dapat berkomunikasi, baik itu antar kota, antar provinsi, atau bahkan antar negara sekalipun. Wah, hebat sekali ya zaman sekarang. Selanjutnya, jika orang-orang terdahulu ingin mengerjakan PR di malam hari, mereka menggunakan lilin, menggunakan lampu petromak, menggunakan lampu togo, atau menggunakan cahaya-cahaya seadanya. Berbeda dengan sekarang, kalau sekarang kita dapat mengerjakan PR di malam hari dengan menggunakan lampu listrik. Selanjutnya, orang-orang zaman dahulu kalau mau mandi harus mengisi pak mandinya dengan menimba loh. Akan tetapi zaman sekarang tidak usah repot-repot menimba lagi, karena zaman sekarang sudah ada pompa air listrik seperti ini. Jadi banyak sekali perbedaan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Sekarang, amati lingkungan di sekitarmu, temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian, kamu dapat menuliskan dalam peta pikiran berikut ya. Selanjutnya, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik beserta manfaat dari benda tersebut. Kemudian, amati lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri atau tidak? Tulislah pengamatanmu pada tabel berikut ini ya. Di dalam kegiatan video pembelajaran tersebut, terdapat beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kemudian, LKPD-nya akan Ibu share melalui WhatsApp group ya. Pembelajaran di dalam Google Meet ini telah selesai. Kemudian, pembelajaran selanjutnya akan kita lakukan di WhatsApp group kembali ya. Silahkan keluar dari Google Meet ini, dan kalian simak lagi pembelajarannya di WhatsApp group.